heaven on earth. Itulah Indonesia. Bagi kita yang tinggal di dalamnya, kadang melupakan pesona alam Indonesia. Tapi julukan itu tidak muncul dengan sendirinya. Banyak negara di dunia iri pada keindahan alam Indonesia. Indonesia dengan beragam budaya, kekayaan alam yang subur, hasil bumi melimpah, pemandangan alam yang memanjakan mata, beragam budaya unik dan khas, berjuta jenis flora dan fauna. Menjadi seorang yang nasionalis tidak harus bertempur dan ikut perang. Jika kita sudah menyadari kekayaan alam yang dimiliki negara kita ini, dan kita sudah membantu melestarikannya, maka kita sudah menunjukkan nasionalisme. Dimulai dari budaya. Kebanyakan dari kita generasi muda sekarang lebih memilih budaya luar karena seakan-akan lebih terlihat keren. Sadarkah kita bahwa budaya yang kita miliki sangat beragam dan indah? Berikut adalah cuplikan wawancara dengan pengelola pelatihan dan pendidikan seni budaya di Taman Mini Indonesia Indah. Pesona Indonesia yang ada di belakang ini, acara ini dilaksanakan setiap minggu kedua setiap bulannya. Itu pengisi acaranya itu tadi hasil pelatihan dari masing-masing anjungan. Jadi follow up dari masing-masing anjungan itu dituntaskan di Pesona Indonesia. Tujuan kami di sini sebenarnya ingin menggayat para siswa atau siswi dari sekolah-sekolah, misalnya dari yang kayak wisatawan misalnya dari grup-grup yang sekolah-sekolah itu bisa lihat di sini. Ayo kita ulang. Lihat di sini. Sekali lagi ya. Untuk mengikuti workshop yang ada di yang kedua. Wah, ternyata masih ada orang yang peduli terhadap budaya kita ini. Lega sekali rasanya. Apalagi saat melihat anak-anak kecil sang penerus bangsa kita ini menari dengan semangatnya. Kebetulan kami mendapat kesempatan untuk ikut belajar tarian dari Sumatera Barat, yaitu tari piring. Tidak mudah loh kawan, bangga sekali melihat anak-anak seusia mereka mahir menarikannya. Rasanya kagum dan penasaran. Sampai-sampai salah satu dari teman kami menjatuhkan piring yang ada. Tidak kalah dari tarian modern, tarian tradisional menyenangkan bukan? Maka dari itu, mari lestarikan budaya kita. Selain budaya, Indonesia juga kaya akan keindahan alamnya.
Raja Ampat, salah satu tempat wisata yang sangat indah. Tidak ada yang bisa menyangkal keindahannya. Pemandangan laut, alam yang menakjubkan, ragam makhluk hidup yang tinggal di dalam ekosistem lautnya, itu semua milik Indonesia. Selain itu, masih banyak lagi pemandangan alam yang mampu mengundang para wisatawan ke Indonesia. Kalau kakak ada kesempatan, kakak bakalan lebih milih liburan ke luar negeri atau ke dalam negeri? Terus bisa jelaskan alasan? Luar negeri sih, pengen nikmatin keindahannya yang di sana aja. Sih aku lebih pentingin ke luar negeri, Miami di sana tuh, karena pemandangan keren aja gitu. Bahkan anak bangsa ingin bekerja di luar karena manajemen yang buruk di Indonesia. Manajemen yang baik tidak akan terjadi begitu saja, tapi harus diusahakan. Alam yang sangat indah tidak akan sempurna jika tidak ada manajemen yang baik. Saya selalu ingin untuk bekerja di Marina Bay Sands Hotel Singapura. Karena menurut saya sejak saya pertama kali datang ke situ, itu adalah salah satu hotel paling luar biasa, guest service yang sangat bagus. Dan di sini saya ingin menjadi bagian dari situ, dari kemegahan yang dimiliki oleh Singapura ini. Tuh kan benar, manajemen itu sangat penting. Contoh saja dari negara sebelah, karena perawatan dan manajemen yang baik, maka menarik. Padahal alam Indonesia tentunya tak kalah menarik dari alam negara lain. Lalu, bagaimana keadaan alam kita ini sekarang? Di Indonesia itu sudah berkurang jauh kesuburannya. Hampir bisa dibilang dari hasil riset, itu kesuburan tanah di Indonesia sudah tinggal 55% gitu. Terus, berapa jumlah hutan yang sudah dikonversi menjadi fungsi-fungsi yang lain gitu kan? Bisa dibayangin lagi, artinya apa? Dulu Indonesia sebagai paru-paru dunia, mungkin sekarang sudah berkurang drastis. Kalau sebagai kayak manusia aja ya, kalau kita persepsikan seperti manusia, mungkin paru-parunya udah tinggal separuh kali ya, paru-parunya tinggal satu, harusnya kan paru-parunya dua yang berfungsi gitu. Itu luar biasa. Coba kalau kalian nanti bepergian ke Kalimantan, ke Sulawesi, kita bisa lihat dari atas hutan-hutan itu sudah mulai gundul gitu. Padahal sebetulnya kita kaya banget. Dengar teman-teman, alam kita sudah rusak. Maka, mari bersama-sama merawat lingkungan kita. Berlanjut ke pariwisata.
Dalam hal pariwisata, tentunya Indonesia dapat membanggakan keindahan alamnya. Pariwisata Indonesia memiliki potensi untuk lebih berkembang lagi. Bila saja pemerintah mampu mengelola alam dengan baik dan memasarkannya sampai maksimal, maka pariwisata Indonesia akan maju. Hanya saja kenyataannya dalam negerinya hanya untuk daerah-daerah yang terkenal seperti Bali, Lombok, lalu Raja Ampat, sama ke Pulau Komodo. Sayang, sekarang ini tempat yang populer bagi masyarakat adalah negara lain, bukan tanah airnya sendiri, melainkan Sekarang Korea, atau tergantung season. Kalau seasonnya musim semi sekarang sih biasanya Kukkenhof, Jepang dengan cherry blossomnya, atau Koreanya juga Taiwan. Sungguh memprihatinkan generasi muda sekarang ini lebih tertarik untuk keluar. Tapi, sekarang sudah tahu kan bahwa Indonesia juga tak kalah menarik? Ayo jalan-jalan dalam negeri, jangan keluar terus. Promosikan Indonesia. Jangan sampai lupa pada flora dan fauna Indonesia. Mereka tak kalah menariknya dari alam Indonesia. Begitu beragamnya flora dan fauna yang kita miliki. Setiap provinsi di Indonesia memiliki flora dan fauna identitas masing-masing. Tahukah kalian bahwa Indonesia memiliki 3 bunga nasional, yaitu melati, anggrek bulan, dan Rafflesia arnoldii, yang diharapkan mampu mewakili karakteristik bangsa dan negara Indonesia. Flora Indonesia itu sangat beragam. Luar biasa ya, luar biasa banget. Kita amat sangat kaya. Misal gini, kalau dari perspektif saya sebagai seorang pekebun gitu ya, melihat jenis, misal satu jenis aja, mau jenis pisang, mau jenis singkong, mau jenis talas, itu jumlahnya luar biasa banyak. Dari beragamnya flora di Indonesia, kalau kita mau mengembangkan, kita bisa jago di dunia. Tapi yang memprihatinkan adalah kadang kita bahkan tidak mengenali milik kita sendiri. Anggrek sebetulnya surganya anggrek itu ada di Kalimantan, ada di Sulawesi. Tapi kadang-kadang kita tidak berusaha untuk melindunginya. Sehingga kadang-kadang si anggrek ini sudah dipatenkan orang karena pas manfaatnya diambil banyak di luar negeri, didaftarkan atas negara itu. Kecewakah kalian mendengar milik Indonesia menjadi milik negara lain? Yakin ingin tetap seperti ini? Indonesia yang sangat kaya, indah, bagaikan permata dan surga dunia,
di mana tanah kelahiran kita sendiri. Apakah kalian sudah menyadarinya? Indonesia, tanah kelahiranku, dan indah permai kebanggaanku. Di sini ku Kawan, pernahkah kalian mendengar pepatah, "You never know the value of what you have till you lose it"? Jangan sampai hal itu terjadi pada bangsa kita. Saat kekayaan kita habis karena telah disia-siakan, barulah kita menyadarinya. Aku selalu engkaulah yang ku cinta. Segenggam harapan, sejuta mimpi ingin ku abdikan padamu negeriku. Adik makmur untukmu Indonesia. Jayalah negeriku, bangkitlah bangsaku, angkatlah panjimu, satukan mimpimu yang tak akan padam, menggapai cita adil dan makmur, sejahtera Indonesia. Mari hargai dan buat perubahan. Demi Indonesia, kita bersama.